Saat pisau hendak menggores lehernya, langit berseru, "Wahai Ibrahim!" Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap tetesan darah kurban tak pernah benar-benar tentang hewan yang disembelih. Ia adalah kisah tentang iman, tentang cinta, dan tentang kepasrahan paling agung kepada Sang Pencipta. Mari kita tarik waktu ke belakang, ke sebuah masa di mana seorang nabi diuji bukan dengan kekurangan, tapi justru dengan penantian. Dialah Ibrahim alaihi salam, Sang Khalilullah, yang disebut Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surat At-Taubah 114. Lama beliau hidup bersama Sarah, seorang istri solihah, mulia, sabar, tapi tak juga Allah titipkan keturunan. Saudaraku, tahukah engkau, seperti apa rasanya menanti doa yang belum juga dijawab, padahal engkau yakin Allah mendengar? Lalu, ketika harapan seakan pupus, Sarah berkata kepada suaminya, "Ambillah Hajar, wanita salehah itu, mungkin Allah takdirkan keturunan darinya." Dan dari rahim Hajar, lahirlah seorang anak, yang namanya akan disebut sepanjang zaman, Ismail. Namun, disinilah ujian baru dimulai. Belum lama Ismail lahir, Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan anaknya di sebuah lembah, kering, tandus, tak berpenghuni. Itulah Makkah, sebelum ia dikenal. Bayangkan, seorang suami berjalan membawa istri dan bayinya, lalu meninggalkan keduanya hanya karena perintah Allah. Di hamparan padang tandus Makkah, di masa ketika belum ada kehidupan, Allah menuliskan sebuah takdir agung, sebuah kisah cinta, kesabaran, dan pertolongan dari langit. Ibrahim alaihi salam, sang kekasih Allah, mendapat perintah yang mengguncang jiwa, meninggalkan istrinya Hajar dan putranya yang masih menyusu, Ismail, di tengah padang pasir yang tak berpenghuni. Tidak ada sumber air, tidak ada pohon, tidak ada manusia. Dengan penuh iman, Ibrahim pergi. Hajar pun bertanya, "Ya Ibrahim, engkau hendak pergi begitu saja? Apakah ini perintah Rabb-Mu?" Ibrahim mengangguk, dan Hajar, dengan air mata yang tertahan, menjawab, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Hari demi hari berlalu, air habis, tangis bayi Ismail menggema di antara bukit-bukit gersang. Sang ibu, Hajar, berlari dari Safa ke Marwah, lalu kembali lagi. 7 kali ia berjuang, mencari setetes air. Sebuah lari yang abadi, yang kini menjadi bagian dari ibadah haji. Dan ketika usahanya nyaris mencapai akhir, Allah tunjukkan kuasanya. Dari hentakan tumit kecil Ismail, atau dari goresan malaikat Jibril, menurut sebagian riwayat, memancar air dari tanah yang kering. Mengalir, terus mengalir, itulah Zam-Zam, air penuh berkah, mata air surga yang tak pernah kering sejak ribuan tahun lalu. Begitulah asal-usul air Zam-Zam yang ada sampai sekarang ini. Air yang menyaksikan perjuangan seorang ibu. Subhanallah, Ismail pun tumbuh, gagah, taat, dan di saat cinta mulai tumbuh dalam hati seorang ayah, Allah uji lagi. "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Quran Surat As-Saffat 102. Pertanyaan itu bukan karena ragu, tapi karena Ibrahim tahu, iman bukan warisan, ia harus lahir dari hati yang sadar. Dan Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapatiku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat 102. Lalu, saat pisau hendak menggores lehernya, langit berseru, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Quran Surat As-Saffat 105. Ismail tak jadi disembelih, Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Dan sejak itulah, kurban menjadi syariat. Bukan sekadar menyembelih kambing, sapi, atau unta, tapi menyembelih rasa memiliki atas apa yang sejatinya hanyalah titipan. Menyembelih ego, hasrat, dan cinta dunia untuk menunjukkan, "Ya Allah, tak ada yang lebih aku cintai selain engkau." Inilah kurban, saudaraku, bukan hanya ritual,
tapi pelajaran jiwa, bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang seberapa jauh kita bersedia memberi demi ridho ilahi.